Ya, terima kasih. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta mahasiswa-mahasiswi kami dan seluruh jamaah pengajian tafsir malam hari ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita kembali bertemu dalam kajian kita ini, kajian tafsir ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan semoga kajian ini menjadi ladang berkah dan kebaikan buat kita semuanya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pada kajian sebelumnya, pekan yang lampau, kita membahas tentang fadail muhajirin. Bahasan tentang keutamaan orang-orang muhajirin. Keutamaan orang-orang muhajirin. Maka pada malam hari ini insya Allah kita akan menyampaikan kajian tentang keutamaan orang-orang Ansar. Keutamaan Ansar, fadail Ansar. Ansar ini adalah orang-orang yang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muhajirin yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Dari Makkah ke Madinah, dan merekalah yang menempati sebelumnya negeri Madinah yang ketika itu juga dikenal sebagai negeri Yathrib, negeri Yathrib. Dalil yang kita bahas pada kajian kali ini adalah lanjutan dari dalil pekan yang lampau, Al-Hasyr ayat 8, sekarang Al-Hasyr ayat yang ke-9. Al-Hasyr ayat 8, surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 membahas tentang pujian Allah untuk orang-orang muhajirin. Al-Hasyr ayat yang ke-9 membahas tentang pujian Allah buat orang-orang Ansar. Ini muhajirin dan Ansar ini adalah golongan yang besar yang golongan itu sendiri disebut oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim dalam bentuk kebaikan. Jadi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang dua golongan ini adalah pujian. Nah, makanya karena dia pujian, sudah selayaknya kita sebagai seorang Muslim, pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mempelajari lebih dalam tentang pelajaran atau hikmah yang bisa dipetik dari kaum Muhajirin dan Ansar. Kita bacakan ayatnya, ayat yang ke-9 ya, surat Al-Hasyr ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah. Ad-Dar itu negeri, maksudnya Madinah. Kalau dalam tafsir ya, Madinah maksudnya. Yang telah menempati kota Madinah. Dan telah beriman sebelum kedatangan mereka. Sebelum kedatangan orang-orang muhajirin. Mereka mencintai orang-orang muhajirin atau orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan. Kepada mereka, orang-orang muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin di atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Hasyr ayat yang ke-9. Ini ayat tentang pujian Allah terhadap orang-orang muhajirin ya, yang mereka telah beriman sebahagian besarnya sebelum orang-orang muhajirin datang ke Madinah. Ya, sebelum orang-orang muhajirin datang ke halaman mereka, ke halaman atau ke kampung halaman orang-orang Ansar. Karena sebelum Rasulullah dan Muhajirin datang, Rasulullah kan sudah mengutus awalus safir fil Islam, duta besar pertama dalam Islam bernama Mus'ab ibn Umair, untuk meng-cross-check, untuk mencek bagaimana peluang dakwah ke Madinah. Ternyata orang-orang Madinah ini sangat-sangat welcome, sangat-sangat yurahib, sangat-sangat mendambakan sekali kedatangan Muhajirin yang dipimpin langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dalam ayat yang Hasyr yang ke-9 ini, Allah menyebutkan apapun yang diberikan oleh orang-orang muhajirin kepada orang Ansar, itu diberikan tanpa ada keinginan sesuatu dari orang-orang Ansar. Maksudnya, jadi kalau diberi sesuatu, harapannya nanti bisa misalkan dapat dapat tempat tinggal, atau dapat uang, atau dapat apa-apa gitu. Orang-orang Ansar memberikan rumahnya untuk orang-orang muhajirin tanpa memberikan apa-apa. Ya, tanpa meminta apa-apa. Tidak ada maksud apa-apa. Mereka berikan mereka di pasar tanpa berharap apa-apa dari orang-orang muhajirin. Dibantuannya murni karena Allah. Dan di dalam ayat ini disebutkan ini derajat tertinggi ya yang dimiliki oleh seorang muslim terhadap saudaranya yang kita kenal dengan al-ithar. Ithar itu adalah derajat tertinggi dalam ukhuwah, dalam persaudaraan. Paling rendah namanya salamatus sadar. Salamatus sadar itu menjaga hati. Menjaga hati saudara kita. Kalau ithar itu artinya adalah mendahulukan kepentingan saudara kita di atas kepentingan kita pribadi. Itu derajat tertinggi yang dimiliki oleh seorang muslim. Kalau ada orang muslim yang bisa begitu, maka sesungguhnya dia sedang mendapatkan satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perilaku yang dikemukakan oleh orang-orang Ansar. Sehingga di akhir ayat Allah sebutkan orang-orang yang terjauh dari sifat kikir, orang-orang yang terjauh dari bakhil, pelit ya, orang-orang yang ceke itu kalau terjauh dia dari hal-hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi lawannya orang-orang yang kikir adalah orang-orang yang beruntung. Ya, kemuliaan nasab orang-orang Ansar ini. Sehingga orang-orang Ansar ini disebut oleh Allah namanya dalam Al-Quran Al-Karim. Orang-orang Arab itu secara umum keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Secara umum, ya, keturunan Nabi Ismail. Ya. Dan kita tahu bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Kalau Nabi Ismail punya saudaranya namanya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq punya saudara, punya keturunan banyak yang menjadi nabi dan rasul. Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Harun, Zulkifli, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Sedangkan Nabiullah Ismail, saudaranya Nabi Ishaq, putranya Nabi Ibrahim juga, punya satu keturunan yang menjadi khatamun nabiyyin, penutup sekalian nabi, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Arab itu secara umum orang Arab keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya,
bersabda tentang suku Aslam ini ya. Irmu ya Bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Jadi Rasulullah berkata kepada orang-orang Muhajirin, orang Muhajirin kan orang Makkah ya. Kalau Ansar kan orang Madinah, jaraknya kan jauh itu. Kalau sekarang pakai bus 6 jam ya, 5 jam, 6 jam, 6. Kalau dulu tidak tanpa bus tentu jauh lebih jauh lah. Tapi Rasulullah berkata kepada mereka, memanahlah wahai anak-anak Ismail. Anak-anak Ismail ini Bani Aslam ini, ya. Memanahlah kalian karena kakek kalian adalah seorang pemanah. Kakek kalian adalah seorang pemanah. Berarti nasab nasab atau garis keturunan dari orang Ansar ini letak kebaikannya. Kemudian berikutnya, Aslam itu adalah sebuah kabilah di kalangan Ansar yang meliputi suku Aus dan Khazraj. Yang meliputi suku Aus dan Khazraj. Aslam ya, Aslam. Ya. Dan mereka berasal dari negeri Yaman. Asalnya adalah dari negeri. Lalu menetap di daerah Yathrib atau Madinah sekarang itu setelah peristiwa banjir bendungan Sabak. Jadi Aslam itu berasal dari kalangan Ansar. Dan meliputi suku Aus dan Khazraj. Kalau suku Aus dan Khazraj, kalau kita belajar tafsir surat Al-Baqarah, kita dapatkan bahasan bahwa Aus dan Khazraj ini adalah dua suku yang dulunya kafir. Dulunya kafir. Menolak kenabian. Sedangkan tiga suku lainnya, ada Banu Qainuqa namanya, Banu Quraizah dan Banu Nadir, adalah suku-suku Yahudi yang menempati negeri Yathrib. Dan mereka beragama Yahudi. Cuman bedanya ketika sebelum datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi ini sering sekali mereka membangga-banggakan Nabi yang akan datang kemudian hari. Maksudnya Rasulullah SAW. Dan bahkan menakut-nakuti orang-orang Ansar, orang-orang Aus dan Khazraj ini dengan kedatangan Nabi. Tetapi yang terjadi, ini ada bahasanya dalam surah Al-Baqarah, yang terjadi, tatkala Nabi Muhammad SAW datang, orang-orang Yahudi malah menjadi orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang Aus dan Khazraj menjadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Cocok dengan namanya, keturunan Banu Aslam. Ya, Banu Aslam, yaitu anak-anak yang selamat, anak-anak yang selamat, gitu ya, keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam dan keturunannya sampai ke bawah, dari Nabi Ismail sampai ke bawah, atau orang-orang Arab secara umum lah ya, itu mendapat julukan menjadi anak-anak air dari langit. Ya, ma minas sama, ma'un minas sama'i. Jadi ada istilahnya ma minas sama ini air dari langit. Air dari langit itu maksudnya adalah karena ada peristiwa munculnya sumur Zam-Zam di sekitaran Ka'bah yang sampai detik ini tak pernah surut, tak pernah berhenti ya sama sekali air itu, dan tak pernah mengering, mencukupi kebutuhan air orang-orang Makkah, mencukupi kebutuhan air daerah-daerah sekitar Makkah. Makanya disebut dengan abna umma minas sama, anak-anak air dari langit. Ini anak-anak air dari langit. Karena mereka meminum air dari air Zam-Zam itu. Dan ada juga ungkapan abna umma minas sama, karena mereka rata-rata adalah pengembala. Dan mereka sangat bergantung sekali pada rumputan yang menghijau kalau ada air hujan. Kalau tidak ada air hujan, ya tak ada rumput. Sehingga karena mereka berharap air hujan, dikenal juga mereka dengan istilah abna'u ma'i minas sama, anak-anak air dari langit. Jadi kalau ada kita dengar ya, abna'u ma' minas sama, istilah anak-anak air dari langit itu sesungguhnya ditujukan kepada orang-orang Arab, termasuk adalah orang-orang Ansar. Gelar Ansar itu sendiri. Kita bahas gelar Ansar. Gelarnya Al-Ansar. Ansar.
Ya. Gelar Ansar itu ada dalam firman Allah surah Al-Anfal ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim." Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, walladzina awaw, dan orang-orang yang menempati, maksudnya yang menyambut, menempati negeri Madinah maksudnya ya, tempat hijrah itu sendiri, wa nasaru, dan yang menolong orang-orang yang berhijrah, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman sesungguhnya. Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Anfal ayat yang ke-74. Al-Anfal ayat 74. Berarti gelar Al-Ansar itu bukan Rasulullah yang memberikan, tetapi yang memberikannya langsung Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ditegaskan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang berkata, nama Ansar itu adalah pemberian Allah. Jadi bukan pemberian orang Arab, bukan pemberian orang Makkah, bukan pemberian orang Muhajirin, tapi sebutan Ansar itu langsung Allah yang beri nama. Ini orang ini namanya Ansar. Ini namanya orang-orang Muhajirin. Orang-orang Muhajirin dan Ansar itu sama-sama mendapatkan gelar dari Allah. Penyebabnya apa? Karena mereka menolong agama Allah. Muhajirin menolong agama Allah. Ansar menolong agama Allah. Bagaimana bentuk seseorang menolong agama Allah? Salah satunya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ada usaha bagaimana perintah Allah bisa dijalankan dengan baik. Itulah orang-orang yang menolong agama Allah. Dikarenakan mereka dua suku ini menolong agama Allah, maka mereka mendapatkan gelar, satu Muhajirin, dua Ansar, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya, dari mana gala tuh Muhajirin Ansar tuh? Dari Nabi tidak. Tapi memberikan gelar itu, memberikan nama itu langsung Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena mereka menolong agama Allah. Wa nasaru, ya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Sama dengan ayat yang ada di atas itu, dan mereka telah menolong. Dan mereka yang menolong, mereka itulah orang-orang yang beriman sesungguhnya. Rasulullah SAW pun bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'syaral ansar, inna Allah azza wa jalla qad adkhala qulubakumul iman wa khassakum bil karamah wa sammakum ansarullah wa ansaru rasulillah. Wahai orang-orang Ansar, sekalian orang-orang Ansar, sesungguhnya Allah telah memasukkan iman dalam hati kalian dan mengistimewakan kalian dengan kemuliaan. Masya Allah, ya. Yang memasukkan iman ke hati orang-orang Ansar, Allah. Dan Allah muliakan orang-orang Ansar. Dan Allah menamakan kalian dengan Ansarullah wa Ansaru Rasulillah. Allah namakan kalian dengan penolong Allah dan penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Ini tentang gelar orang-orang Ansar. Bagaimana hubungan kita dengan orang-orang Ansar? Salah satunya ternyata mencintai Ansar itu adalah salah satu tanda keimanan. Mencintai orang-orang Ansar, ya, adalah salah satu tanda keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq baghdul ansar. Tanda-tanda iman itu mencintai Ansar, mencintai orang-orang Ansar. Dan tanda-tanda nifak itu adalah membenci orang-orang Ansar. Dan ini fenomena sekarang, ya, di mana tidak sedikit orang-orang yang mencela, kemudian menyakiti, kemudian mengeluarkan cacian dan makian untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keturunannya. Ini orang Ansar.
orang Ansar, ya, apalagi orang Muhajirin. Ini orang-orang Ansar, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kasus yang terbaru Muhammad Kecil. Ini orang Ansar, apalagi keturunan-keturunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sahih Imam Bukhari. Tanda iman seseorang dia cinta kepada orang-orang Ansar. Tanda munafik seseorang dia benci kepada orang-orang Ansar. Jadi kita tak perlu ikut-ikutan dengan stigma atau istilah-istilah apa namanya. Ada istilah yang saya lihat itu kadrun, kadal gurun segala macam. Itu istilah sebenarnya istilah cemoohan, cacian, makian. Bahkan kalau salah pun menurut saya ya salah pun kita mungkin tak perlu mengeluarkan kata-kata yang sampai merusak hati kita sendiri. Apalagi kalau sesuatu yang tidak jelas ini salah atau benarnya, atau lebih parah lagi ini sudah jelas benar, tapi kita rubah fakta menjadi dia salah. Ya terkala berhubungan dengan itu ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Ansaru la yuhibbuhum illa mu'min. Kata Rasulullah, orang-orang Ansar itu tidak ada yang mencintainya kecuali orang-orang yang beriman. Tidak ada yang cinta dengan Ansar kecuali orang-orang yang beriman. Wala yabghaduhum illa munafiq. Dan tidak ada yang benci kepada orang-orang Ansar itu kecuali para munafikin. Para munafikin. Di mana posisi orang-orang munafik? Nanti insya Allah ada bahasan kita tentang kemunafikan ini. Ciri-ciri dan sifat-sifatnya insya Allah yang kita carikan waktunya. Di mana posisi orang-orang munafik? Ayatul munafik itu. Ya, di mana ciri-ciri mereka? Di mana tempat mereka? Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim, mereka nanti akan ditempatkan oleh Allah fid darkil asfal minan nar. Posisi mereka adalah di kerak neraka, fid darkil asfal. Ya. Apa yang mereka ucapkan berbeda dengan praktek lapangannya. Nah, salah satunya adalah mereka membenci orang-orang Ansar. Maka Rasul SAW sebutkan orang-orang yang mencintai mereka akan dicintai Allah. Orang-orang yang mencintai Ansar akan dicintai oleh Allah. Orang-orang yang membenci mereka akan membenci Allah Ta'ala. Mungkin di antara kita di Zoom ini, Pak Dr. Aidinil dan Bapak Ibu lainnya, atau mungkin ada mahasiswi-mahasiswi kami yang sudah pergi haji ya, atau umrah, berangkat umrah. Bisa dirasakan bagaimana kita beribadah di Madinah dan tinggal di Makkah. Gimana tinggal di Madinah dan tinggal di Makkah. Bagaimana muamalah kita, interaksi kita dengan orang-orang Madinah dengan orang-orang Makkah. Kalau bagi kami lah para mahasiswa ya, tamatan Mesir misalkan atau Saudi Arabia, itu merasakan itu. Bahwa muamalah orang-orang Madinah, walaupun jarak udah jauh kan, jarak itu 1000 hampir ratus tahun, itu jauh lebih sopan, lebih santun, lebih berakhlak dibandingkan muamalah dengan negeri Arab, ya, Saudi lainnya, termasuk Makkah sendiri. Dan kita yakini saja husnuzan kita bisa jadi karena ini ada keturunan-keturunannya Ansar, yang mereka memang telah dicatat oleh Allah sebagai kaum Ansar, sebagai kaum Ansar. Sedangkan Makkah, ya di situ kampung Rasulullah SAW dan di situ juga kampung Abu Jahal. Banyak juga orang-orangnya yang nakal, cucu apa namanya, orang-orang Makkah itu yang nakal-nakal. Berbeda dengan orang-orang Ansar, sikapnya sopan, santun, baik, gitu, memuliakan tamu. Ya. Nah, itu sampai sekarang masih bisa kita rasakan, terutama para jamaah haji dan jamaah umrah yang tinggal lebih dari 3 hari, dia akan rasakan itu. Ya. Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang mencintai orang-orang Ansar, Allah yang akan cintai mereka. Orang-orang yang membenci mereka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna Allah Tabaraka wa Ta'ala ikhtarani wa ikhtara li ashaban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihku dan memilihkan untukku sahabat. Jadi Allah memilih Rasul jadi Rasul, tapi tidak dibiarkan sendiri. Allah pilihkan juga untuk Rasulullah para sahabat-sahabat.
di antara mereka ada yang menjadi pembantu, di antara mereka ada yang menjadi penolong, di antara mereka ada yang menjadi kerabat perkawinan. Gitu. Orang yang mencela mereka akan mendapatkan laknat dari Allah. Karena yang memberikan sahabat untuk Rasulullah, Allah. Jadi kalau sahabat Rasulullah dicaci, kalau sahabat Rasulullah dicela, maka Allah marah. Ya. Allah marah, dapat laknat Allah, dapat laknat malaikat, dan dapat laknat semua manusia. Pada hari kiamat Allah Ta'ala tidak menerima ibadah sunnah dan wajib mereka yang mencela orang-orang yang menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam kalau dalam akhlak Bapak Ibu rahimakumullah dan hadirin hadirat rahimakumullah, untuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kita dilarang untuk berdusta atas nama mereka. Misalkan kita katakan Rasulullah begini, padahal Rasulullah tidak pernah begitu. Abu Bakar begini, padahal Abu Bakar tidak pernah begitu. Jadi jangankan untuk berdusta atas nama Rasulullah dan para sahabatnya, dijadikan bahan lelucon saja tidak boleh, gitu. Dijadikan bahan lucu-lucuan gitu ya. Misalkan ngaji kita kemudian dibuat bahan lucu-lucuan, sehingga orang tertawa dengannya dan orang menganggap remeh, gitu. Itu tidak boleh, tidak boleh. Karena dikhawatirkan dia mendekati kepada celaan. Nah, berbeda kalau kita buat lucu-lucuan apa yang kita alami mungkin, atau orang yang seumuran dengan kita, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau sampai Ansar yang dibuat-buat lucuan atau sahabat-sahabat Muhajirin, tidak boleh. Karena mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang diberikan langsung oleh Allah. Ini sahabat-sahabat Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah SAW ditunjuk oleh Allah menjadi Nabi dan Rasulnya. Berikutnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai orang-orang Ansar. Sangat mencintai orang-orang Ansar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi, innakum la habbun nasa ilayya, la habbun nasa ilayya." Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, kalian adalah orang yang paling kucintai. Kalian adalah orang yang paling kucintai. Kalian adalah orang yang paling kucintai. 3 kali dibaca Rasulullah begitu kepada orang-orang Ansar. Jangankan Ansar orangnya, Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada', ketika beliau akan berangkat ke Makkah dari Mina, ya, untuk selesai melempar jumrah untuk melaksanakan tawaf ifadah Makkah, kan berjarak, atau Mina ke Makkah kan sedikit berjarak. Beliau berhenti di salah satu lapangan, Sahah. Berhenti Rasulullah SAW di salah satu lapangan. Kemudian beliau duduk di lapangan itu yang banyak kerikil-kerikil padanya. Lalu Rasulullah SAW melempari beberapa kerikil-kerikil di atas kepala beliau. Kemudian di situ beliau berujar, mohon ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan beliau di kota Ansar, di kampungnya orang-orang Ansar, atau yang kita kenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Dan Masya Allah, doa Rasulullah SAW itu distajabah. Ini bukannya Rasulullah melakukan sesuatu yang Allah haramkan, larang ya, meminta mati, tidak. Tapi Rasul SAW meminta kepada Allah Ta'ala, ya, kebaikan di akhir hayat beliau. Salah satunya adalah kebaikan agar beliau diwafatkan oleh Allah di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan tidak salah kalau hadis riwayat Imam Bukhari ini yang dibaca Rasulullah, aku mencintai kalian. Orang yang paling aku cintai adalah kalian. Kalian adalah orang yang paling aku cintai. 3 kali dibaca oleh Rasulullah SAW, ya, tentang orang-orang Ansar ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, ampuni orang-orang Ansar
dan ampuni anak-anaknya orang-orang Ansar dan anak-anaknya orang-orang Ansar. Terus sampai ke bawah. Ini hadis sahih Imam Bukhari. Masya Allah. Doa Rasulullah ini berarti berlanjut sampai sekarang ini. Karena Rasulullah berdoa bukan hanya untuk sahabat beliau, tapi mendoakan kebaikan untuk anak cucu Ansar berikutnya. Dari mana kalimatnya? Itu dia. Abna'u abna'i al-Ansar. Ya Allah, ampuni orang-orang Ansar, ampuni anaknya orang-orang Ansar, dan ampuni anak dari anak-anaknya orang-orang Ansar. Begitu susahnya sampai ke bawah. Masya Allah. Azim. Luar biasa. Inilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap ucapan beliau bukan berasal dari syahwat, tapi berasal dari wahyu yuha, tapi berasal dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Dan ternyata beliau mengucapkan doa ini agar Allah ampuni orang-orang Ansar itu ternyata bukan hanya untuk sahabat beliau yang semasa dengan beliau, tapi berlanjut sampai anak cucunya orang-orang Ansar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Ansaru Karashi. Orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang dekat sekali denganku. Dan orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang dekat denganku yang mampu menyimpan rahasia. Ya. Mampu menyimpan rahasia. Wa innan nasa, dan sesungguhnya manusia ya, akan bertambah banyak. Manusia ini akan bertambah banyak. Tapi mereka akan berkurang. Ya. Manusia itu tambah banyak. Tapi orang-orang Ansar semakin sedikit. Semakin habis orang-orang Ansar. Maka terimalah kebaikan dari mereka dan maafkanlah keburukan mereka. Ini hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Manusia yang tambah banyak, tapi orang Ansarnya semakin sedikit. Ya. Termasuk mungkin juga begitu dengan kehidupan dunia ini. Manusia tambah banyak, orang-orang elok yang sakit. Ada sebutan mirip sebutan ini mungkin di kita ya. Tetapi tidak merata apa yang diperbuat sesuai dengan sebutan namanya dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tentu berharap orang-orang yang menisbatkan namanya sebagai Ansarullah, penolong agama Allah, bisa menjadikan ansarnya Rasulullah, Ansarullah dan Ansarul Rasulihi, orang-orang Ansar yang ada di Madinah itu sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam bersikap, dalam menyambut tamu, dalam berkomunikasi kepada saudara-saudara seiman, berkomunikasi kepada orang-orang yang berbeda akidah, ya, dan lain sebagainya. Tiru nih orang-orang Ansar itu. Ya, kaum Ansar yang Allah sebutkan namanya langsung dalam Al-Quran, Al-Karim. Jadi kalau seandainya ada orang-orang Ansar ini melakukan kebaikan, terima. Seandainya ada orang-orang Ansar ini melakukan keburukan, segera maafkan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Fa innan nasa yakthuruna wa yaqillul ansar." Orang-orang ini akan bertambah banyak. Manusia ini bertambah banyak. Tambah banyak manusia. Tapi Ansar akan semakin berkurang jumlahnya. Hingga mereka akan seperti bimanzilatil milhi fit ta'ami. Sampai nanti mereka ini akan seperti garam dalam makanan. Begitulah jumlah orang-orang Ansar. Kita tidak sampai mengkaji lebih detail pendapat ulama tentang hadis ini ya. Tapi secara lafaz ini bisa jadi maksudnya dua. Maksudnya am, maksudnya khusus. Hadis ini maksudnya umum, ya, penterjemahannya, dan maksudnya khusus. Kalau khusus mungkin maksudnya Ansar, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara umum maksudnya adalah orang-orang yang menolong agama Allah dari masa ke masa. Manusia yang tambah banyak, tapi orang yang menolong Allah dan Rasulnya semakin sedikit. Ya, manusia tambah banyak, tapi orang-orang Ansar itu semakin berkurang.
seperti kata Rasulullah SAW, layaknya garam pada makanan. Kan ada orang makan garam dengan nasi ya. Yang ada itu orang makan nasi sedikit garam. Kalaupun orang makan lauk pauk sedikit garam. Nah, ditaburi garam semuanya dan dimakan itu lauk pauk itu. Ya. Ini ada lagu ya. Saat menggali parit nih. Mungkin sebagian kita ingat tentang perang Khandaq ya. Di mana parit-parit digali sebagai sesuatu strategi perang menghadapi kaum musyrikin. Usulan dari sahabat Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi. Ya. Salman Al-Farisi. Apa kata orang-orang Ansar menendangkan lagu ini? Nanti Dikri dan kawan-kawan bisa search ini, cari ini di Google ya, lagu ini. Nahnul ladzina bay'u Muhammada, gitu ya. Alal jihadi ma hayyina abada. Kira-kira begitu. Nanti bisa dicari lah ya. Nahnul ladzina bay'u Muhammada alal jihadi ma hayyina abada. Kamilah orang-orang yang berjanji setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad sepanjang hidup kami, untuk berjuang sepanjang hidup kami. Dan kami berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Allahumma la 'isha illa 'ish. Allahumma la 'isha illa 'ishal akhirah. Fa akrimil ansar wal muhajirah. Kata Rasulullah SAW, sungguh tidak ada kehidupan melebihi kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan melebihi kehidupan akhirat. Maka muliakanlah ya Allah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Muliakan ya Allah kaum Ansar dan kaum Muhajirin ini. Ada sahabat Rasul SAW ya, yang ditawari oleh orang-orang Ansar rumah, tapi dia menolak. Ada Muhajirin yang ditawari oleh sahabat Ansar. Sahabat Ansar, salah satu istrinya yang siap dia ceraikan, tapi dia menolak. Masya Allah. Tapi itu dilakukan oleh orang-orang Ansar, ya, sampai begitu. Dan ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, mereka pun berebutan untuk mengajak Rasul SAW tinggal di rumah mereka. Tapi dengan catatan tadi ya, tanpa pamrih, tidak ada fi sudurim hajah mimma utu, itu ya. Tidak ada di hati mereka ini kebutuhan ambo tolong biko regenya bepiti, ambo tolong biko ambo dapat anak gadisnya, ambo tolong biko biar ambo dapat ladang. Tidak ada tanpa itu. Walau kan Nabi Muhammad tanpa ada pamrih-pamrih begitu. Itu orang-orang Ansar, Masya Allah. Nah, sehingga ada juga sahabat yang meminta lapak di pasar ini. Diberikan, mau lapak, diberikan lapak itu. Ini kehebatan orang-orang Ansar sesuai dengan sebutan nama mereka sebagai kaum penolong yang patut untuk kita tiru dan kita contoh. Ini terakhir. Ini ada peristiwa pembagian ghanimah perang Hunain, di mana orang-orang Muhajirin merasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan ghanimah secara adil terhadap mereka. Rasulullah SAW cenderung memberikannya kepada yang lain. Orang-orang Muhajirin yang ikut bersama Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Apa perkataan Rasulullah SAW? Ini hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah, ya ma'syarul ansar, wahai orang-orang Ansar, bukankah aku temui kalian dalam keadaan sesat? Lalu Allah berikan kalian hidayah melaluiku. Dulu kalian sesat. Lalu Allah memberikan hidayah untuk kalian melaluiku. Bukankah kalian dulu terpecah belah? Lalu Allah satukan kalian melaluiku. Bukankah dulu kalian miskin? Lalu Allah cukupkan kalian melaluiku. Setiap kali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, maka orang-orang Ansar itu pun berkata, Allah wa Rasuluhu amin. Mereka berkata, ya, Allah ya, dan Rasulnya yang memiliki kebaikan. Kebaikan itu hanya milik Allah dan Rasulnya. Setiap Rasulullah mengatakan begitu, itu yang diucapkan oleh orang-orang Ansar menjawab, ya.
Tidak ada mereka bantah, tidak ada. Tidak ada mereka bantah. Mereka hanya mengatakan Allah wa rasuluhu amin. Segala kebaikan hanyalah milik Allah. Hanyalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan orang-orang Ansar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai orang-orang Ansar, sebenarnya kalian bisa menjawab begini. Kalian bisa mengatakan, ya Rasulullah, engkau datang dulu ke negeri kami dalam kondisi begini-begini. Itu kata Rasulullah SAW ya, berkata kepada orang-orang Ansar. Dan kalian Ansar sebenarnya bisa mengatakan bahwa engkau ya Rasulullah dulu datang ke negeri kami dalam kondisi begini-begini. Ya. Tidak puaskah kalian? Itu kata Rasulullah SAW nih. Kemudian Rasulullah berkata, tidak puaskah kalian saat orang-orang pulang membawa kambing dan unta sebagai ghanimah, bentuk ghanimah. Mereka pulang bawa kambing dan unta. Sementara kalian pulang membawaku, kata Rasulullah SAW kepada orang-orang Ansar. Habis ini, kalian pulang saudara-saudara kita yang lainnya. Sungguh, walaupun tidak ada peristiwa hijrah, tidak ada peristiwa hijrah ini, pastilah aku tetap menjadi seorang dari Ansar. Pastilah aku akan tetap menjadi jika orang melewati lembah dan celah. Kalau ada orang-orang berjalan melewati lembah-lembah dan celah-celah, maka tentu aku akan memilih melewati lembah dan celahnya Ansar. Di mana lembah dan celahnya Ansar, aku akan melalui itu. Wahai Ansar, orang-orang adalah pakaian bagian luar. Adapun orang-orang adalah pakaian bagian luar. Sementara kalian adalah pakaian bagian dalam yang menempel di kulitku, Masya Allah. Sementara kalian adalah pakaian bagian dalam yang menempel di kulitku. Sungguh kalian akan menemukan pemimpin yang kejam. Sungguh, ya. Innakum satulquna ba'di afiratun. Sungguh kalian akan menemukan pemimpin yang kejam sesudah. Fasbiru hatta talquni 'alal khawf. Maka bersabarlah kalian sehingga kalian menemuiku kelak di telaga Kautsar. Ini pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar, kepada orang-orang Ansar. Dan orang-orang Ansar ini dalam kehidupan mereka sungguh telah mengorbankan semuanya demi menolong Allah dan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berikan segala yang mereka miliki agar dakwah Islam ini berjalan dengan baik. Kita bacakan kembali firman Allah surah Al-Hasyr, tadi bahasan kita dari awal, ayat yang ke-9 ini. 9 ini ya, ayat yang ke-9. Ya. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, maksudnya orang-orang Ansar, yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Satu, mereka tidak menaruh keinginan di hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin oleh orang-orang Ansar. Orang Ansar memberikan sesuatu kepada orang Muhajirin, tapi orang Ansar ini tidak ada keinginan apa-apa. Tidak ada niat-niat apa-apa di hati mereka. Tiga, mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Dalam perang Hunain juga kalau saya tidak salah, ya, ada 3 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga-tiganya dalam kondisi sakaratul maut. Maka didatangi oleh sahabat yang sehat. Dan mendengar sahabat A yang pertama itu sakaratul maut dan kehausan, minta air, minta minum. Maka ketika dibawakan minum, terdengar olehnya saudara sampingnya itu kehausan. Dia mengatakan, dahulukan si fulan. Sahabat yang membawa minum tadi pergi ke si B. Si B berkata, jangan aku, dahulukan si C. Dan terdengar oleh si B, si C pun merintih kehausan dalam kondisi sakaratul maut. Si C berkata, terkadang dibawakan air kepadanya, tidak, dahulukan saudara saya yang duluan tadi.
Maka ketika sahabat ini datang ke si A meninggal dunia. Dibawakan ke B, air itu B meninggal dunia. Dibawakan ke si C meninggal dunia. Ini namanya ithar. Ya. Padahal mereka sangat-sangat haus, butuh air, sakaratul maut. Sakaratul maut. Tapi mereka lebih cinta kepada saudara mereka dibandingkan cinta kepada diri mereka. Dan ini bukan mati konyol namanya. Ini yang dinamakan dengan ithar. Dia berbalas pahala. Kalau mati konyol, dosa akhirnya. Kalau ini, pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan saja ada hikmah, terutama dari menjauhi sifat-sifat bakhil dan kikir dalam kehidupan kita. Itu pedoman kita tentang sejarah orang-orang Ansar. Mudah-mudahan manfaat insyaallah, dan kita kembalikan kepada saudara moderator. Jazakumullah khairan katsiran. Silakan. Zikri. Baik, kita ucapkan terima kasih pada Ustadz Ilham. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman atau para pendengar di dalam Zoom ini yang ingin bertanya, dipersilakan. Jadi Ustadz, itu ada yang bertanya di kolom chat. Dikumpulin dulu pertanyaannya atau langsung dijawab, Ustadz? Langsung saja mungkin. Nanti biar ini yang lain. Oh, baik, Ustadz. Ya. Ya. Insyaallah. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semangat eksistensi Ansar masih dapat kita temukan hari ini? Terima kasih. Insyaallah. Kalau keturunan Ansar masih bisa. Semangatnya Ansar, kita optimis lah. Sebagai seorang Muslim, insyaallah masih ada. Tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, Ibu Yunarti, ya, jazakallah khair Bu atas pertanyaannya. Ini juga buat saya sungguhnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah memberi kode sesungguhnya, ya. Telah memberikan tanda-tanda lah tentang golongan orang-orang yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian hari. Ya. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada beberapa hadis ini, bahwa orang-orang Ansar itu semakin lama nanti akan semakin berkurang jumlahnya. Jadi saya sebutkan, penafsirannya bisa dalam dua bentuk. Satu bentuknya adalah orang-orang Ansar Madinah secara khusus, atau yang kedua secara umum, orang-orang yang menolong agama Allah. Kunu ansarallah, jadilah kalian menjadi penolong agama Allah. Tapi Rasulullah SAW dalam ayat ini mengatakan, kalau jumlah orang mah tambah banyak, tapi yang Ansar semakin berkurang. Maka kalau ada orang-orang Ansar yang memberikan kebaikan, terima. Kalau ada orang-orang Ansar yang melakukan keburukan, maka maafkan.
Bisa jadi di sini ada hikmah yang bisa kita petik bahwa orang-orang Ansar ini semangatnya masih bisa kita rasakan sekarang. Yang murni dia beramal, beraktivitas karena Allah. Tanpa ada iming-iming yang lain gitu ya. Lillah, berikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai bahkan dia bisa atau mereka bisa mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Orang-orang baik seperti ini masih banyak. Masa pandemi ini pun bisa juga kita lihat ya, orang-orang yang beriman yang mementingkan kehidupan orang lain di atas kepentingan dia sendiri. Jadi begitu kira-kira jawaban untuk pertanyaan dari Ibu kita. Terima kasih. Kemudian berikutnya langsung saja ya. Siapa namanya moderator ini? Lupa Ustaz. Arif Kurnia, Ustaz. Arif Kurnia ya. Ya, Ustaz. Kemudian dari Muhammad Fajri Mansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kaum Ansar hanya berlaku untuk Bani Ansar secara nasab? Atau juga untuk orang yang mengabadikan diri untuk agama? Semuanya. Semuanya. Kalau doa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk semua orang-orang yang menolong agama Allah. Kan disebutkan tadi Allah maghfir li ansar wa li abnai ansar wa li abnai abnai ansar. Ya Allah, bantulah orang-orang Ansar dan anak-anak Ansar dan anak-anak keturunannya Ansar. Ya. Kalau dalam konteks kejadiannya ditujukan ini kepada orang-orang Ansar Madinah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan sesuatu tidak hanya berpatokan kepada peristiwa hari itu, tapi juga bermanfaat untuk masa-masa yang kemudian. Maka yang didoakan oleh Rasulullah semua orang-orang yang menolong Allah dan menolong Rasulnya di setiap zaman. Didoakan oleh Rasulullah agar Allah ampuni dosanya. Dan ternyata Masya Allah, dalam Al-Quran kita temukan firman Allah, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kita temukan firman Allah yang berbunyi bahwa orang-orang yang beriman pasti ditolong oleh Allah. Jika mereka berbuat salah, dibenarkan oleh Allah. Jika mereka berdosa, diampuni oleh Allah kesalahannya. Jadi berlaku untuk orang-orang yang beriman. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian dari Ade Amira Fitaloka, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Apa saja hal-hal yang dapat kita teladani dari kaum Ansar dalam kehidupan kita sehari-hari Ustaz? Dan bagaimana caranya agar kita tetap istiqamah dalam menilai sikap baik tersebut? Masya Allah. Kita kembalikan ke ini ya, ke slide pertama ya. Ayat ini saja. Karena kalau dibahas yang lain mungkin panjang lagi. Ini sajalah mungkin cukup. Nah, ini dia. Kebaikan yang bisa kita ambil ya dari kaum Ansar yang bisa kita ladani. Ya. Yang pertama, mereka mudah menerima kebaikan. Jadi tanpa pikir panjang, selagi ini baik mereka ambil. Itu orang Ansar. Jadi belum datang Rasulullah ke Madinah, orang Ansar itu sudah berombong-rombongan untuk masuk Islam di tangannya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Mudah mereka beriman dan itu mereka jaga sampai akhir hayat mereka. Itu satu. Jadi kita pun juga begitu ya. Kalau ada kebaikan, jangan terlalu sering dikritisi kebaikan itu. Karena kata Imam Kata Imam Ibnu Qayyim kalau saya tidak salah, kata Said Qutb ya, mengatakan kalau seseorang terlalu sering mengkritisi suatu kebaikan, bisa jadi dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Nah, jadi kalau bertemu oleh kita kebaikan, terima itu dulu. Nah, kemudian berikutnya, orang-orang Ansar ini kelebihan mereka adalah mereka gemar menerima tamu, terutama orang-orang muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Mereka sambut dengan baik. Dia bukan hanya sekedar omongan gitu ya, tapi memang mereka menyambutnya secara totalitas sesuai dengan hadis Rasulullah SAW.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dimuliakan tamu. Jadi kalau dia baca salam, ya kita jawab waalaikumsalam gitu. Kalau kita punya rezeki, ya kita sediakan, hidangkan air. Ya, tanpa basa-basi, ya, memang lillah kita melakukannya gitu ya. Dan sampai orang sudah 2 jam duduk di rumah kita, udah cerita kemana-mana, pas dia minta izin pergi, enggak ada minum dulu kok, minum-minumlah dulu. Padahal 2 jam dia duduk situ. Jadi tawarannya itu kayak gimana gitu ya, kurang-kurang ikhlas gitu. Nah, kalau orang Ansar tidak. Kan sudah saya sebutkan tadi ya, semua yang mereka miliki mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Kemudian apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajir itu tanpa hajah. Jadi ada juga kan orang memberikan sesuatu tapi ada maksud di balik itu. Beri kue, maksudnya ini nih. Belikan ini maksudnya ini ya. Ini tanpa hajah. Tidak ada kebutuhan apa-apa. Mereka memberikan sesuatu kepada orang-orang muhajirin yang datang itu tanpa apa-apa gitu, tanpa pamrih gitu. Kemudian yang hebat lagi dari orang-orang Ansar ini yang patut kita teladani adalah mereka merata memiliki sifat ithar. Ithar ini adalah derajat tertinggi dalam ukhuwah Islamiyah, dalam persaudaraan sama muslim. Ini kan forum studi Islam ini kan persaudaraan, ya. Sering bertemu yang laki-laki, yang perempuan sama perempuan gitu ya. Sering berjumpa kan. Dan kita bisa rasakanlah keakraban kita bagaimana dengan saudara kita. Salah satu derajat tertinggi dari orang-orang muslim terhadap muslim lainnya adalah ithar ini. Artinya adalah dia mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan pribadinya. Bayangkan begitu. Kepentingan saudaranya dia dahulukan di atas kepentingan pribadinya. Tidak semua orang sanggup melakukan itu. Tetapi orang-orang Ansar sanggup melakukannya. Dan terbukti, Masya Allah, orang-orang Ansar ini memberikan semua yang terbaik yang mereka miliki untuk orang-orang muhajirin. Pertanyaannya, apakah mereka dimiskinkan oleh Allah? Tidak sama sekali. Tidak ada orang-orang yang berjuang untuk agama Allah kemudian Allah miskinkan. Ada itu. Orang-orang yang berjuang dengan agama Allah pasti Allah bantu, pasti Allah tolong. Kalau dia miskin, Allah kayakan. Kalau dia jatuh, Allah berdirikan. Itu kira-kira. Kalau dia sendiri, Allah berikan untuknya teman-teman. Itu untuk orang-orang yang mendulukan agama Allah di atas segala sesuatu. Terakhir, orang-orang Ansar ini jauh dari sifat kikir. Jauh dari bakhil. Karena bakhil itu akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Bahasa kitanya bakhil kikir ya ceke, sampili, saku bajai. Begitu semua itu. Mirip ya semuanya. Sama itu maksudnya semuanya. Ya, perhitungan, apalagi sedang bersama orang yang butuh gitu. Perhitungannya banyak sekali. Padahal tatkala dia belanjakan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kayakan. Nah, makanya Allah sebutkan orang-orang yang terjauh dari kikir, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tapi orang-orang kikir balikannya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Itu jawaban untuk pertanyaan dari saudari kita dari Ade Amira. Mudah-mudahan bisa difahami. Itu surah Al-Hasyr ya. Surah Al-Hasyr juz yang ke-29, 28 nih, 28 dalam Al-Qur'an Al-Karim. Silakan Ahmad. Baiklah, syukran kita ucapkan pada Ustadz Ilham. Selanjutnya adalah closing statement dari Ustadz Ilham. Kepada Ustadz dipersilakan. Terima kasih atas perhatiannya sampai menit ini ya. Ini kajian kita berlanjut ya dari hikmah hijrah, kemudian keutamaan muhajirin dan keutamaan orang-orang Ansar, keutamaan orang-orang Ansar. Kita tentu sangat beruntung gitu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat malam hari ini bisa mengkaji golongan yang Allah puji mereka dalam Al-Quran Al-Karim. Mungkin di antara kita ada kesibukan lah, ada aktivitas, ada apa. Tapi Allah berikan kita kesempatan untuk mengkaji ini. Dan ini kajian Al-Quran Al-Karim ya. Firman Allah yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah
Dan jikalau kita baca satu hurufnya, kita akan dapatkan 10 kebaikan. Maka mudah-mudahan kajian ini bukannya sekedar kajian, tapi kita berharap mudah-mudahan hikmahnya ini bisa kita petik dan kita jadikan sebagai spirit, penyemangat bagi diri kita masing-masing. Bagaimana pengorbanan dilakukan oleh orang-orang muhajirin sampai mereka memilih untuk menjadi orang fakir. Yang penting dapat Allah, dapat Rasulullah. Dan bagaimana orang-orang Ansar begitu cintanya kepada Rasulullah, begitu cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memberikan segala sesuatu yang mereka miliki agar yang penting dapat Allah dan dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita harapkan. Orang-orang yang punya komitmen begini, insya Allah dunianya beruntung, akhiratnya pun juga akan beruntung. Semoga insya Allah semua kita bisa mendapatkan nikmat, kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang muhajirin dan ansar ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah kita berdoa kepada Allah semua yang ada di grup ini sama-sama nanti bisa berada di kampungnya orang-orang Ansar dan kampungnya orang-orang Muhajirin Makkah dan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Saya terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jelas selanjutnya adalah penutup. Marilah kita akhiri kajian tafsir pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Amin. Dan sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah janggal. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, Ananda moderator. Terima kasih Ustaz. Ya Arif, sama-sama. Sekian ya, izin pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Terima kasih Ananda. Terima kasih Bu.